kamu yang kuat ya di dalam sana. Terus kamu juga kasih semangat dong ke mama kamu, biar dia tenang dan gak mikirin Kamiko terus. Iya, Papa Devan. Papa Devan juga jagain mama ya, biar mama semangat. Sakit. Sakit banget aku ngedengernya. Seharusnya aku yang dipanggil mama. Seharusnya aku yang memeluk Nisa. Tapi saat ini, aku gak bisa berbuat apa-apa. Semua itu karena ancaman Miko. Dara kelihatan sedih banget. Jangan sampai Dara ngaku sekarang kalau Dara itu adalah ibu kandung Nisa. Miko, ayo, kamu peluk Nisa. Mbak Dara nggak apa-apa, Mbak. Saya nggak apa-apa. Maaf semuanya. Pak Baldi, kami pamit dulu ya. Kami sudah tenang dan senang karena bisa ditemukan dengan selamat. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kamu dan juga Reno ya. Kami permisi, Pak. Pak Devan, silakan. Kenapa Teh Dara masih belum jujur juga? Kalau sebenarnya dia teh ibu kandungnya Nisa. Apa sebenarnya yang dia sembunyiin? Rumit apa yang Teteh maksud? Mbak Dara kenapa, Mbak? Tadi saya lihat Mbak Dara nangis. Nisa kan udah kembali ke rumahnya. Seharusnya Mbak Dara nggak sesedih itu, Mbak. Saya nangis. Bukan berarti sedih. Saya terharu. Saya seneng banget. Akhirnya Nisa ditemukan dengan keadaan selamat. Jujur aja sama saya, Mbak. Mbak Dara ada apa? Cerita aja, saya pasti bantu kok apapun itu, Mbak. Saya bilang saya nggak apa-apa. Atau kita mampir kemana dulu ya? Mungkin Mbak Dara mau cari sesuatu, nanti kita cari. Udah, nggak usah nanya saya terus. Bisa nggak sih? Saya sekarang pengen pulang. Mendingan kamu sekarang antri saya pulang deh. Bisa kan? Ya sudah kalau gitu. Ayo kita pulang. Reaksi Dara terlihat jelas saat tadi melihat aku dan Nisa pelukan. Dan Nisa juga manggil aku mama. Gak salah lagi. Kemungkinan besar Dara memang ibu kandungnya Nisa. Tapi ini baru dugaan.
jadi nggak cukup. Aku harus bisa membuktikannya secara nyata. Nisa, pasti kamu udah capek banget kan? Sekarang mendingan kamu istirahat ya. Iya, Pak. Bisa ke kamar dulu ya, Ma. Biar Papa Miko yang antar kamu. Oh, iya Pak. Nah, Nisa. Om, Papa Miko antar ke kamar ya, biar kamu istirahat. Gak usah. Nisa aja sendiri. Apa biar aku sama Ali aja yang nganterin Nisa ke kamarnya? Ya udah. Ayo, sayang. Misi, Pak. Ya. Nisa. Sekarang Nisa tahu kan, kalau semua orang di rumah ini sayang banget sama Nisa. Jadi Teteh gak mau Nisa ngelakuin hal yang sama lagi kayak hari ini ya. Gak boleh pergi lagi. Iya, Nisa harus tahu bahwa rumah ini tempat tinggal Nisa juga. Keluarga ini selalu ada buat Nisa. Maafin Nisa ya, Kak. Teh bikin semua orang panik. Bisa janji gak akan kabur-kaburan lagi. Nisa gak nyangka ternyata Tante Tania bisa terima Nisa. Bahkan mulai Nisa panggil dia Mama. Itu karena Nisa anak yang baik. Walaupun awalnya Tante Tania sempat sulit menerima Nisa, tapi begitu dia kenal lebih dekat, dia jadi sayang kan sama Nisa. Ya, Kak. Nisa juga seneng banget punya mama kayak Mama Tania. Kak Devan juga senang melihat Nisa dan Tante Tania berpelukan layaknya ibu dengan anaknya. Makasih, Kak. Kenapa Teh Dara masih belum mau mengaku kalau dia adalah ibu kandungnya Nisa? Padahal tadi Teh kelihatan banget. Teh Dara sedih waktu Nisa manggil Mama ke Kak Tania. Apalagi waktu Nisa sama Kak Tania pelukan. Hati Teh Dara pasti sangat hancur. Dunia ini begitu kecil. Anak-anak yang dulu kutinggalkan kembali hadir di kehidupanku. Dara dan Alia, mereka kembali di saat aku sudah punya hidup baru.
Apa mereka datang buat balas dendam dan hancurin hidupku? Atau mereka cuma ingin tahu kenapa dulu aku tega pergi meninggalkan mereka? Gak apa-apa, kamu latihan dulu aja. Nanti lama-lama kamu juga kebiasaan untuk panggil mama. Latihan aja terus. Iya. Oh, sini peluk mama. Anak mama. Nisa. Maafin Tete ya. Tete memang bukan ibu yang baik buat kamu. Tete adalah ibu yang tidak bertanggung jawab. Aku gak pernah mengharapkan Nisa untuk hadir di dunia ini. Maafin Tete. Mungkin ini balasan dan karma yang harus aku terima. Rasanya sakit dan hancur ketika Nisa memanggil mama sama Tania. Tania itu bukan ibunya Nisa, tapi aku. Aku adalah ibu kandungnya Nisa. Seharusnya kamu manggil aku mama, Nisa. Sekarang aku sadar. Cuma Nisa orang yang paling berharga buat hidup aku. Aku gak bisa kehilangan Nisa. Aku gak mau kehilangan Nisa. Maafin Tete ya, Nis. Sampai detik ini Tete masih belum bisa jujur. Tete belum ada keberanian untuk bilang kalau Tete adalah ibu kandung kamu. Maafin. Sayang, Ya? kamu langsung ganti baju aja ya. Kita mau ke rumah sakit. Soalnya kan semalam kamu muntah-muntah, jadi kita harus periksa ke dokter. Sayang, kayaknya kita udah gak perlu ke rumah sakit deh. Soalnya sekarang aku ngerasa badan aku udah baik-baik aja. Sayang, semalam kamu itu muntah-muntah loh. Aku khawatirnya nanti kamu jadi lemes lagi, terus juga takutnya nanti ada komplikasi-komplikasi lainnya masih dede bayi di sini. Kita ke rumah sakit ya? Beneran deh sayang, gak usah. Mendingan aku rutin aja minum vitamin, supaya staminanya juga terjaga. Sekarang aku minum vitamin deh. Ya. Mama kamu keras kepala. Kayak bapaknya. Kayak. Kamu sebentar. Silakan. Alhamdulillah. Sayang, aku kepikiran deh. Apa tuh? Gimana kalau cat-cat yang udah kita beli, kita kasih aja sama orang lain. Kenapa, sayang? Ya kumaha tuh, udah kami kok kan gak ngebolehin kita bikin kamar bayi di rumah ini daripada ribut lagi.
Daripada berantem, terus chatnya mau bazir, kita kasih aja sama orang. Sayang, udah kamu tenang aja, nggak usah terlalu mikirin omongan kami kok. Yang penting kan kita udah diizinin sama Papa. Justru semalam Papa bilangin ke aku lagi, kita suruh segera siapin kamar bayi. Serius kamu Papa bilang kayak gitu? Iya, makanya hari ini aku udah minta sama Reno biar dia yang ngurusin urusan kantor, biar aku bisa fokus urusin kamar bayi. Kamu juga mau kan bantu aku untuk nyiapin kamar bayi buat calon anak kita? Sayang, walaupun Papa udah bilang kayak gitu, tapi aku tetap ragu. Kumaha kalau Kamiko marah lagi, nanti kalian ribut lagi. Sayang, udah. Kamu tenang aja. Biar aku yang ngadepin Kamiko. Sekarang kamu yang penting fokus untuk jaga kandungan kamu. Udah, itu aja. Ya. Dedek sayang, kamu yang kuat ya di dalam sana. Terus kamu juga kasih semangat dong ke mama kamu, biar dia tenang dan gak mikirin Kamiko terus. Iya, Papa Devan. Papa Devan juga jagain mama ya, biar mama semangat. Tuh, dia udah bisa ngomong loh sayang. Dede sayang udah kasih semangat ke kamu. Udah kamu tenang aja sayang. Semuanya akan baik-baik aja. Oke? Kenapa ya Badara belum datang? Telat kali ya? Atau jangan-jangan dia sakit? Atau masih sedih ya? Saya nangis, bukan berarti sedih. Saya terharu. Saya seneng banget. Akhirnya Nisa ditemukan dengan keadaan selamat. Sebenarnya gimana sih karakter Dara itu? Kadang baik, tapi kadang galak banget. Sayang, aku mau. Aku aja sayang, udah aku aja. Nanti kamu kecapean. Udah sekarang mendingan kamu duduk aja atau kamu boleh bantu aku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya, kamu nggak boleh kerja. Kamu jadi mandor. Kamu duduk manis di situ, kamu kasih saran ke aku, kamu misalnya nyuruh-nyuruh aku nggak apa-apa, tapi yang kerja aku. Oke. Deal? Ya udah. Terus gimana? Kamu nggak bolehin aku pegang nih. Ih. Kamu duduk dulu. Nah. Nah, bentang-bentong begitu. Kenapa? Kenapa bentang-bentong? Ini kan proses, sayang. Terus sampai atas, sayang. Iya, ini kan sampai atas, sayang. Nah, gitu dong. Lagi Kamu cocok ya jadi mandor ya? Cocok kan? Apa? Apa, sayang? Ya ampun, sayang. Kamu harus tahu ya. Barusan anak kita kasih sinyal. Dia bilang gini, Mama aku mau ngechat dong. Katanya gitu. Ya ampun sih. Tunggu. Dede. Sayang, ini kan bawaan dedenya. Masa nggak boleh? Yaudah, pelan-pelan ya. Nih, pegang. Yang dulu. Nih. Tunggu loh, aku mau kayak kamu tadi. Dah. Bip. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Jangan ketinggian, sayang. Sampai atas. Tuh, bagusan punya aku, sayang. Sayang, kamu belepotan. Nih, tuh. Masih ada yang belepotan. Tuh. Kamu harus kena ini satu. Nah, iya. Ya. Satu garis lurus. Gak apa-apa, biar rata ke semuanya. Garis lurus. Garis lurus. Ya, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Ini kayaknya beneran si Dede sih yang minta ngechat. Langsung nendang ya. Ampun, sakit atuh ya, maaf ya.
Untung kita udah punya anak ya sekarang ya. Lazim memang kena itunya. Bagaimana Pak? Ada yang dirasakan? Sakit? Atau nyeri? Saya di mana? Bapak sekarang ada di rumah sakit. Saya Dokter Prama yang menangani Bapak selama ini. Kenapa? Kenapa saya bisa di sini? Sayang, kamu kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Bapak nggak ingat apa-apa? Saya nggak ingat apa-apa. Saya siapa? Saya siapa sebenarnya? Tenang, Pak. Pelan-pelan saja ya Pak, ingat ya. Nama Bapak, ingat Pak. Bapak ingat nama Bapak siapa? Usia Bapak? Berapa usia Bapak? Saya nggak ingat. Saya nggak ingat apa-apa. Atau sebelum terjadi kecelakaan, siapa yang bersama Bapak? Oh, kayak gini sayang. Oh, mantap sayang. Papa Devan, lagi apa? Kamu kok ngerekam aku? Iya, lagi ngapain? Tuh. Lagi ngapain Papa? Dede sayang, ini kamar bayi khusus buat kamu. Nah, jadi kamar bayi ini bentuk kasih sayang Papa untuk kamu. Untuk Dede. Sayang. Ya? Aku baru nyadar. Apa? Nanti kita kasih nama apa ya ke dedeknya? Ya apa tuh? Nanti aja lah. Atau gini aja sayang. Mungkin ada bagusnya juga ya kalau nanti kita kasih nama gabungan dari nama kita. Misalnya nih, Devalia atau Aliafan. Nah, tuh bagus kan? Iya bagus dua-duanya sayang, cuma masalahnya kita kan nggak tahu jenis kelamin anak kita apa. Udah pokoknya jangan mikirin nama-namanya dulu ya. Yang penting sekarang kesehatan aku, kehamilan aku, supaya lancar dulu urusan nama belakangan kalau kita udah tahu kelaminnya ya. Oh, terus ya tapi kalau gitu kita panggilnya apa dong sekarang? Sekarang kita panggil Dede Utun aja udah. Oh, tapi tunggu dulu. Sebenarnya dari kemarin aku penasaran, Utun itu artinya apa sih? Jadi selama ini aku ngomong Utun, kamu nggak tahu artinya teh apa? Iya kan kamu ngomong Utun ya lucu aja sih, dengarnya lucu aja. Utun itu artinya perut. Jadi Dede Utun, Dede di perut. Oh, Dede di perut. Dede dalam perut, Dede Utun. Yaudah, aku lanjut lagi ya. Papa kerja lagi ya sayang. Kenapa sayang? 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 Sayang?
Sayang. Sayang, kamu kenapa sayang? Kok muntahnya sampai segitunya? Aku nggak tahu sayang. Mungkin ya mulai karena hamil pertama sayang. Tapi enggak sayang. Ini muntahnya nggak seperti biasanya. Ini lebih parah loh daripada biasanya. Kita ke rumah sakit ya sayang ya. Sayang, aku lemes banget. Mendingan udah aku istirahat. Aku mau istirahat di rumah. Iya, kamu selalu ngomong seperti itu. Enggak. Tapi kali ini aku nggak mau ambil resiko. Kita ke rumah sakit sekarang juga ya. Ayo sayang. Ayo.